Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursarkia Rahma dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut lagi, kita mengenal dulu pengertian dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam mempelajari tingkah laku individu, ada dua bagian yang harus kita ketahui, yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan ini adalah bertambahnya kematangan dan kemampuan dalam segi fisik, emosi, struktur, dan pemikiran di mana dapat disebut juga proses menuju dewasa. Sedangkan pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat, tinggi, dan struktur tubuh makhluk hidup yang tidak dapat diubah. Pada perkembangan dan pertumbuhan, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada perkembangan, faktor yang berpengaruh adalah faktor hereditas atau keturunan atau bawaan, serta faktor lingkungan. Faktor pertumbuhan adalah genetik, lingkungan, asupan, dan organis. Kemudian ada teori-teori psikologi perkembangan. Teori-teorinya diantaranya ada 4. Yang pertama, ada biologikal. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada teori psikoanalisis. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis. Yang ketiga, ada psikososial. Teori ini berpendapat bahwa aspek-aspek sosial mempengaruhi perkembangan pada suatu individu. Yang keempat, ada teori kognitif. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan suatu individu berangsur sejalan dengan pengalaman informasi-informasi yang ditemui. Kemudian, dari perkembangan ada masa-masa yang terjadi. Yang pertama, masanya adalah masa dalam kandungan atau prenatal. Masa prenatal ini adalah masa awal pada manusia, di mana masa ini terjadi karena adanya pembuahan dari sperma dengan sel telur sampai waktu kelahiran individu. Pada masa ini, banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kebutuhan gizi yang diperuntukkan untuk si bayi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal ini yaitu teratogen, ibu, dan lingkungan. Setelah melewati masa kandungan, seseorang akan mengalami masa bayi. Pada masa ini, periode kehidupan seseorang dimulai sejak berumur 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, ada aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek biologis, aspek kognitif, dan aspek psikologis. Setelah masa bayi, seseorang akan berkembang menjadi masa prasekolah. Pada masa ini, periode pertumbuhan fisik melambat, akan tetapi perkembangan psikologis serta kognitif mengalami peningkatan. Masa prasekolah ini biasanya terjadi pada seseorang berusia 3-6 tahun. Pada masa ini, seorang anak akan mulai merasa rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh sebab itu, peran orang tua sangatlah penting pada masa prasekolah ini. Setelah melewati masa prasekolah, anak sudah siap memasuki masa usia sekolah. Masa usia sekolah merupakan usia anak yang berumur 6-12 tahun. Pada masa ini disebut juga periode usia pertengahan.
Pada masa ini, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan kognitif dan intelektual. Setelah memasuki usia sekolah, anak-anak biasanya sudah memasuki masa remaja. Masa remaja adalah ketika individu berada pada usia 10-19 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan menuju ke masa dewasa. Pada masa ini, individu akan mengalami perkembangan yang meningkat sehingga membuat banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya dari segi fisik, psikologis, dan lain sebagainya. Pada masa remaja, anak akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas dapat disebut juga masa transisi atau perubahan yang menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas ini dimulai pada umur yang berbeda-beda pada setiap individu. Biasanya, masa pubertas ini dialami oleh anak-anak yang berusia 10-12 tahun. Namun, ada juga seseorang yang mengalami masa pubertas ini pada usia yang lebih tua. Nah, ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah 1. Bertambahnya tinggi dan besar pada tubuh, kemudian otot dada dan bahu melebar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, janggut, jambang, dan rambut di ketiak serta kemaluan, kemudian mulai berjerawat dan mengalami mimpi basah. Yang terjadi pada perempuan adalah tubuhnya bertambah tinggi dan besar, pinggul melebar, payudara mulai membesar, mulai menstruasi, tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, dan mulai berjerawat. Nah, yang dialami pada psikis pada masa pubertas ini adalah anak akan lebih kreatif, semangat, senang, mengeksplor hal-hal baru. Tidak hanya itu, kadangkala masa ini anak akan merasa lebih kemudian. Oleh sebab itu, peran orang tua sangatlah penting pada masa ini untuk menjadikan teman sekaligus orang tua bagi si anak. Selama sudah melewati beberapa masa perkembangan, mulailah menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi 2 periode, yaitu masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Pada masa dewasa awal ini, masa ini adalah peralihan dari remaja menuju dewasa. Nah, pada masa dewasa awal ini mulailah ada masa pencarian, penemuan, penetapan, komitmen, perubahan nilai-nilai, dan sebagainya. Biasanya, masa dewasa awal ini terjadi pada mereka yang berusia 20-30 tahun. Pada segi fisik, masa dewasa awal ini menunjukkan penampilan paling sempurna dalam artian aspek-aspek psikologis sudah mencapai puncak. Pada masa ini, individu akan memiliki tanggung jawab yang tentu saja semakin besar. Kemudian, dewasa akhir. Masa ini masa menuju tahap kemunduran pada segi fisik, psikologis, sosial, dan lain sebagainya. Masa dewasa akhir ini adalah seseorang yang berusia 60 tahun. Masa ini biasanya disebut juga masa usia lanjut. Nah, masa usia lanjut ini bisa kita sebut juga masa manula atau masa lansia. Masa lanjut usia ini adalah periode penutupan dalam rentang hidup individu. Biasanya, masa usia lanjut ini bukan perkembangan yang terjadi, malah terjadinya kemunduran. Atau bisa dikatakan pada masa ini perkembangan adalah perkembangan terakhir dalam hidup manusia. Biasanya, individu yang mengalami masa ini berumur 60 tahun sampai akhir hidupnya. Pada masa ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu individu. Contohnya perubahan fisik, psikologis, dan sebagainya. Perubahan fisik yang terjadi contohnya terjadinya kemunduran pada sistem-sistem dalam tubuh manusia. Contohnya pada
sistem pendengaran. Biasanya membuat pendengaran seorang individu di masa usia lanjut ini mulai berkurang. Pada masa ini juga banyak faktor-faktor yang bermasalah sehingga mempengaruhi serta bersangkut paut terhadap kemunduran pada masa usia lanjut ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi kita sampaikan adalah bahwa dalam perkembangan suatu individu ada beberapa proses yang dijalani. Nah, proses tersebut dijalani dari saat kita dalam kandungan sampai kita sudah tiada nanti. Pada setiap perkembangan yang terjadi, ada beberapa aspek, faktor, tugas, dan permasalahan yang dihadapi. Dan orang-orang lain di sekitar juga sangat berpengaruh dalam proses perkembangan ini. Oleh sebab itu, kita harus menjaga diri kita dan orang yang ada di sekitar kita untuk menghadapi masa-masa perkembangan selama hidup ini. Mungkin hanya itu materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Dan terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.